Al-Ikhlas. Adapun tentang ikhlas, maka Allah Ta'ala berfirman, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Maksudnya, dan mereka tidak disuruh, tidak diperintah kecuali untuk beribadah kepada Allah dan mengikhlaskan baginya Allah akan agama. Jadi ayat ini memberikan pengertian kepada kita, yang pertama bahwa kita disuruh beribadah kepada Allah. Yang kedua, kita disuruh ikhlas dalam beragama. Dan telah sampai riwayat kepada kami daripada Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu ta'ala anhuma berkata, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang ikhlas. Lalu baginda bersabda, sa'alatu Jibril 'anil ikhlas ma huwa? Faqala sa'alatu Rabbil 'izzati 'anil ikhlas ma huwa? Faqala sirrun min asrari awda'atuhu qalba man uhibbu min ibadi. Artinya, ujar Hudzaifah, aku telah bertanya akan Jibril. Artinya aku telah bertanya, ini sabda Rasulullah. Sabda Rasulullah, aku telah bertanya akan Jibril tentang apakah sebenarnya yang dimaksudkan dengan ikhlas itu. Lalu Jibril berkata, aku juga bertanya tentang ikhlas itu kepada Allah Ta'ala. Maka ia menjawab dengan firman-Nya, ikhlas itu ialah suatu rahasiaku. Ikhlas itu dari Tuhan rahasiaku, yang aku letakkan, yang aku titipkan akan Dia di dalam hati hamba-hambaku yang aku kasih. Jadi artinya bahwa orang yang bisa ikhlas itu hanya orang-orang yang dikasihi oleh Allah. Itu artinya, bila orang itu kada dikasihi Allah, orang itu kada dicintai oleh Allah, kada kawa ikhlas. Dan telah sampai riwayat kepada kami daripada Imam Abul Qasim Al-Qushairi rahimahullahu ta'ala, beliau berkata, ikhlas itu ialah menunggalkan mengkasat Allah pada membuat ketaatan. Ikhlas itu ialah menunggalkan mengkasat Allah. Artinya, di dalam mengerjakan sebuah ketaatan kepada Allah, itu di dalam hatinya hanya ada satu tujuan, yaitu Allah. Itu ikhlas. Yaitu dengan bahwa seseorang itu hanya menghendaki dengan ketaatan yang dilakukannya itu akan menghampirkan diri kepada Allah, bukan mencari sesuatu yang lain daripada itu. Sama ada kepura-puraan bagi manusia, kepura-puraan, tasannu', atau memperolehi pujian di sisi manusia, atau apa juga nilai pujian daripada makhluk, atau apa juga maksud selain daripada menghampirkan diri kepada Allah Ta'ala. Nah, itu ikhlas.
baik sembahyang, baik puasa, baik bersedekah, baik mengajar ilmu, baik menuntut ilmu, bila tujuan di dalam hatinya mendekatkan diri kepada Allah, kada ada yang lain pada itu, nah maka itu ikhlas. Maka bila ikhlas ini, satu, dekat dengan Allah. Yang kedua, bila ikhlas itu berpahala. Jadi berpahala jadinya. Yang ketiga, bila ikhlas itu dipuji oleh Allah. Yang keempat, bila ikhlas itu dipuji oleh manusia. Yang kelima, bila ikhlas itu menuntung pekerjaannya. Banyak lagi bila ikhlas itu. Jadi beribadah tadi, menuntut ilmu, mengajar ilmu, berzikir. Nah, tujuannya hanya satu, mendekatkan diri kepada Allah. Nah, lain-lainnya itu kita umpat di situ. Bila kita tujuannya sudah untuk mencari penilaian dari manusia, Allah akan menilai lagi. Allah akan menilai lagi. Bila orang beribadah, mengerjakan kebaikan supaya dipuji oleh manusia, Tuhan kadang memuji lagi. Tuhan kadang memuji lagi. Tapi bila orang beribadah itu tujuannya karena Allah, Tuhan memuji. Maka bila Tuhan memuji ini, otomatis manusia pun memuji. Bila dekat lawan Allah, otomatis dunia pun dekat lawannya. Dan perbuatan menuntut ilmu, mengajar ilmu, bila disetujuannya tadi mendekatkan diri kepada Allah, itu menuntung. Menuntung, artinya sempurna. Ibarat kita mengaji itu tujuannya mendekatkan diri kepada Allah, nah menuntung untuk kita kajinya. Mengajar ilmu, tujuannya mengajar itu mendekatkan diri kepada Allah, nah menuntung untuk kita mengajarnya. Nah, apakah lagi bila tujuannya mendekatkan diri kepada Allah, maka amal kebaikan itu kita bisa sempurna melakukannya. Bakawan enggak? Bila bakawan tuh, kan bakawan tuh disuruh oleh Allah. Orang beriman itu saudara kepada orang yang beriman lainnya. Innamal mu'minun ikhwah. Orang beriman itu bersaudara. Nah, bila ingin bakawan itu semata-mata untuk mendekatkan diri kepada Allah, nah bakawannya itu menuntung. Bakawannya itu sampai mati. Tapi bila bakawannya itu karena ada kepentingan yang lain, nah kada mau tuh menuntung. Ini bila kepentingannya habis juga perkawanannya. Bila kepentingannya luput, nah selesai juga persahabatannya. Nah, jadi ngaran ikhlas itu tadi, bila beribadah yang ditujunya itu adalah supaya dekat lawan Allah. Nah, sama aja orang beribadah tujuannya supaya mendapat keridhaan Allah, ikhlas juga. Orang beribadah supaya masuk surga, ikhlas juga itu. Karena masuk surga itu keridhaan Allah. Orang beribadah karena menjunjung perintah Allah, ikhlas juga kan. Dan berkata Imam Al-Qushairi rahimahullahu ta'ala, ikhlas itu ialah membersihkan perbuatan daripada bercampur dengan makhluk. Dan beliau juga ada berkata, ikhlas itu berjaga-jaga daripada mengambil kira dengan pandangan makhluk, yang mencari perhatian makhluk.
Ikhlas itu berjaga-jaga daripada mengambil perhatian makhluk. Dan mengikuti Al-Imam Abu Ali Ad-Daqqaq rahimahullahu ta'ala pula, ikhlas itu ialah terpelihara daripada mengambil kira dengan pandangan makhluk, dan sidik benar itu membersihkan diri daripada peranan nafsu. Maka orang yang ikhlas itu tiada ada ria baginya, dan orang yang shadiq benar itu tiada ada ujub merasa bangga di dalam dirinya. Dan berkata Abu Ya'qub As-Susi radhiyallahu anhu, apabila orang yang ikhlas itu merasakan ikhlas dalam dirinya, dalam diri mereka, maka sebenarnya ikhlas mereka masih perlu kepada ikhlas. Bila orang ikhlas tuh merasainya ikhlas, berarti gak ada ikhlas sama dengannya. Dan semua makam-makam agama itu seperti demikian. Bila orang merasa dirinya ikhlas, berarti kada ikhlas. Bila orang merasa dirinya takut lawan Tuhan, berarti kada takut. Bila orang merasa dirinya itu wara, berarti dustainya kada wara. Bila orang merasa dirinya itu zuhud, berarti kada zuhud. Bila orang merasa baik, berarti paling jahat manusia dia. Merasa dirinya baik, merasa dirinya ikhlas, merasa dirinya ini ahli ibadat, merasa dirinya ini menuntut ilmu, merasa dirinya baik. Padahal orang yang paling jahat di sisi Allah adalah dia. Apabila orang yang ikhlas itu merasakan ikhlas dalam diri mereka, maka sebenarnya ikhlas mereka masih perlu kepada ikhlas. Naku berikan mengambil naku ikhlas, berarti kada ikhlas tuh. Mengikhlas tuh berana aja. Masih ambil aku ikhlas, berikan ikhlas, tuh kada ikhlasnya. Berarti ada apakah di balik itu nang kepentingan dirinya. Makanya ikhlasnya berana aja. Dan berkata Zunnun radhiyallahu anhu, tanda ikhlas itu ada 3 perkara. Pertama, wujudnya. Arti wujud itu adanya kesamaan antara pujian dan celaan orang lain. Sama dalam arti bukan sama 100% lain. Arti sama itu inya dipuji orang, kada melalaikan dia dari Allah. Inya dicela orang, kada melalaikan dia dari Allah. Nah itu artinya. Inya dipuji orang, kada bangga. Dicela orang, kada sakit hati. Kada ada masalah. Orang memuji, kada makasih. Orang kada memuji, kada apa-apa. Nah itu itu tandanya ikhlas. Bila dipuji orang lalu bersemangat, bila dicela orang lalu pinakuler, nah itu kada ikhlas sudah ngarannya. Orang mencela kada jadi masalah, orang memuji kada jadi masalah, orang menghirani kada jadi masalah, orang kada menghirani kada jadi masalah. Itu tanda ikhlas. Artinya kada jadi masalah itu apa? Kada membuat inya susah. Kadang-kadang kita dipuji orang, dihargai orang, lalu kita lupa diri. Nah itu jangan. Dicela orang, lalu kita dalam hati ini marah. Jangan juga. Jadi itu urusannya adalah hati, urusannya adalah hati. Kedua, lupa melihat amal dalam beramal. Lupa melihat amal dalam beramal. Nah artinya apa?
Inya menganggap bahwa ibadah yang diperbuatnya itu adalah bihaulillah wa quwwatih. Nah, menganggap ibadah yang diperbuatnya itu dengan daya upaya Allah, bukan dirinya. Itu tanda ikhlas. Bila inya menganggap nang beramal beribadah itu dirinya, itu sudah bahaya, sudah ada ikhlas lagi. Jadi nang berbuat kebaikan, nang berbuat sedekah, berbuat apa, inya menganggap itu adalah daya dan upaya Allah, bihaulillah wa quwwatihi. Yang ketiga, menuntut pahala amal di akhirat saja. Nya menghendaki balasan amalnya di akhirat saja. Di dunia diserahkannya kepada Allah. Nak diberi dalam dunia Tuhan nak kada jadi soal, tapi yang penting di akhirat yang diharapkannya. Nah, itu tandanya ikhlas. Ada orang memberi kita beri. Betul orang ini tuh orang kita kada baik lagi. Kalau ampih kita beri. Nah, itu artinya menuntut balasan di dunia. Jakanya menuntut balasan di akhirat kada mau bampi. Kada mau bampi. Jika menuntut balasan di akhirat. Nah, kita bisa mengungkusi, menyumbang, membantu si Fulan bin Fulan. Kita beri duit tiap minggu, kita beri duit tiap bulan, kita beri duit tiap 6 bulan, beri duit tiap tahun. Ini sekalinya Fulan ini memusuhi aku. Sekalinya Fulan ini kada hormat lagi lawan aku. Ampih ku bantu. Berarti yang selama ini itu kada ikhlas ngarannya. Berarti yang selama ini kada ikhlas. Nah, itu yang banyak menggugurkan ibadah manusia. Nah, kita kada tahu ibadah kita baik kadanya kalau kada tak uji dengan demikian itu. Dan itu pernah dialami bukan oleh sembarang manusia. Abu Bakar Siddiq pernah mengalami itu. Abu Bakar ini ada membantu orang sakit, ngarannya Mistah. Mistah ini orang fakir, miskin, dibantu oleh Abu Bakar. Diberi makani hari-hari. Berpuluh-puluh tahun kah itu. Sekalinya si Mistah ini menyebarkan isu bahwa Aisyah anak Abu Bakar berpacaran lawan sahabat Nabi. Si Mistah nih. Maka Aisyah ini anak oleh Abu Bakar Siddiq. Mistahnya diungkusi, mulai awal hidup diungkusi. Orang fakir, orang miskin. Sekalinya tua menyebarkan isu, menyebarkan gosip bahwa Aisyah berpacaran lawan Safwan sahabat Nabi. Ribut orang Madinah. Abu Bakar tahu. Mistah sekalinya yang menyebarkan gosip gitu. Sarik Abu Bakar ampih membantu Mistah. Kada mau ungkusi lagi. Nah, secara akal tuh wajar aja itu. Ya kalau secara akal kita cocok aja nih. Orang kayaknya luput dibantu ngarannya. Secara nafsu kita, secara pikiran kita, ada patut dibantu. Ini menyakiti, mana dibantu, mana kayak ini pulang. Kalau Abu Bakar kada lagi membantu. Turun ayat Allah, turun Al-Quran. Menegur Abu Bakar, jangan kayak itu. Walaupun orang itu demikian, tetap inya dibantu, tetap inya dinafkahi. Nah, jadi itu. Kalau orang mengharap pahala akhirat, kada memandang siapa yang dibantu. Nang musuh kah, nang menyakiti kah, nang menyemani kah, nang membantu kah, tetap diberi kalau orang memandang pahala akhirat. Tapi bila orang menghendaki ganjaran di dunia, nah itu berbeda. Bila nang menyakitinya, kada dibantunya. Nang menyemaninya, itu nang diberi. Itu kalau sudah memandang kepada pahala atau balasan dunia. Itu tanda-tanda kada ikhlas ngarannya.